Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Om Son Trip ya. Kebetulan ini pukul 1 siang. Saya berada di sebuah pantai yang ombaknya cukup besar, yaitu Pantai Dlodo. Tapi di sini saya pilih Dlodo bagian barat ya. Jadi saya agak melawan petunjuk yang umumnya diberikan. Nah, di sini ada jalur masuk ke Dlodo ke sebelah kiri, tapi sengaja kita pilih yang arah ke kanan ya. Jadi kita pilih Pantai Dlodo bagian barat. Pantai ini punya ombak yang cukup besar karena tidak berada di teluk ya, tapi berada di laut bebas. Walaupun mungkin bagian kiri sedikit ada pembatas gunung, begitu juga bagian yang kanan ya, tapi cukup jauh. Nah, lokasi pantai ini adalah di Dusun Dlodo, Desa Panggungkala, Kecamatan Pucang Laban, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Nah, namun di sini saya pilih Pantai Dlodo bagian barat ya. Jadi tetap aksesnya menuju ke Dlodo, cuman tadi saya pilih ke kanan ya. Nah, ada kemungkinan di sini sudah tidak masuk Dukuh Dlodo ya. Ada kemungkinan di sini masuk Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung ya. Tapi saya tidak tahu persisnya ya. Nah, nanti bisa dicek di map. Nah, kalau kita lihat pantai ini punya pasir yang merupakan perpaduan antara pasir hitam dan pasir putih. Karena di sebelah timur pantai ini itu adalah Pantai Pucang Sawit yang pantainya berpasir putih. Jadi di timur Pucang Sawit, ke timur lagi nanti akan ada Pantai Watu, berikutnya Pantai Glogok, berikutnya Pantai Kedung Tumpang, ke timur lagi Pantai Kelinci, Pantai Lumbung, Pantai Pacar, Pantai Arakan, dan terakhir adalah Pantai Molang ya. Di sebelah timurnya lagi sudah tidak masuk area Tulungagung. Semuanya itu berpasir putih yang saya sebutkan tadi ya. Sementara kalau ke arah barat nanti akan ada Pantai Sine, di sana berpasir hitam. Berikutnya nanti akan ada Selo Lawang yang pasirnya juga hitam, tapi ke arah barat nanti ada Pantai Ngalur, Pantai Sanggar yang semuanya berpasir putih ya. Entah kenapa berbeda-beda gitu ya. Sementara kalau Dlodo ini masih peralihan antara hitam dan putih. Nah, sekarang saya cek dulu ya di area barat, ini cenderung berupa tebing batu yang cukup tinggi ya. Dan bagian baratnya batu, kelihatannya itu nggak bisa ditembus untuk ke Pantai Sine. Kita harus lewat atas ya, tapi nggak usah khawatir karena sebentar lagi JLS akan jadi. Dan menariknya lagi, ini pantai cukup dekat dengan JLS, walaupun saat ini JLS-nya masih berupa jalan makadam. Maksudnya jalannya sudah mulai bagus, tapi belum diaspal ya. Seperti itu. Jaraknya hanya sekitar 200 meter dari pantai ini, tidak perlu menanjak ataupun menurun ya. Jadi pada akhirnya nanti suatu saat pantai ini akan menjadi pantai yang sangat ramai dikunjungi karena lokasinya sangat strategis, mudah diakses dari JLS. Menariknya lagi di Dlodo bagian barat ini sudah mulai ada 2 kantin yang aktif. Padahal ini bukan hari libur ya. Ini hari Rabu ya. Artinya suasana di pantai ini nanti makin lama makin hidup. Nah, ini posisi saya di atas batu di bagian barat Pantai Dlodo ini ya. Pantai Dlodo ini punya garis pantai yang cukup panjang ya. Ini bisa mencapai 1 km. Walaupun kalau dilihat pakai penglihatan mata nggak begitu panjang. Ombak cukup besar, tapi air yang sampai di pinggir ini tidak begitu kelihatan jernih ya. Tidak begitu biru, yang biru yang ada di tengah laut. Nah, di bagian barat ini ada bebatuan lagi. Saya bisa mencoba ya nanti. Sementara di sini juga batu besar dan saya berada di bawah sebuah tebing. Nah, itu kalau pandangan ke atas ya. Oke ya,
ya ombak di sini cukup besar ya. Daerah yang awalnya kelihatan kering sewaktu-waktu bisa terisi air. Tapi untungnya di sini pasirnya cukup landai, area pasirnya, jadi nggak begitu berbahaya. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena nanti arus balik ke tengah itu bisa cukup deras gitu. Nah, sekarang saya semakin ke barat. Saya akan mencoba ke area barat sejauh saya mampu ya, tapi nggak usah terlalu maksa. Sebenarnya ini kelihatannya area yang cukup rentan ya. Ini kelihatannya bekas batuan yang runtuh atau longsor ya. Jadi cukup ngeri. Ini kalau saya teruskan ke sana di bawah tebing sebenarnya masih bisa dicapai ya. Nah, tapi demi menjaga keselamatan saya tidak akan melakukan itu ya. Walaupun sejauh ini masih kelihatan aman. Sebenarnya untuk ke pantai sini di sebelah sana itu mestinya masih ada tempat yang bisa kita katakan pantai tersendiri ya. Cuman mungkin belum ada yang memberi nama. Setelah ini saya akan mencoba berjalan ke arah timur. Saya berjalan terus ke arah timur sambil menikmati guyuran ombak ya yang mengenai kaki saya. Nah, di sini terlihat pasirnya putih ya. Jadi semakin ke timur ini pasirnya semakin memutih. Padahal tadi di sebelah sana itu ada kumpulan pasir yang begitu hitam pekat. Jadi ini memang ya dikatakan perpaduan lah. Ini sewaktu-waktu air yang saya rasakan di kaki itu bisa sampai 1 lutut, walaupun tadinya kering ya. Maksudnya tadinya nggak kena air. Tapi mendadak karena ombaknya besar ya tiba-tiba 1 lutut ya. Yang penting hati-hati jangan sampai terseret. Nah, yang menarik di sini adalah pasirnya ya. Pasirnya itu betul-betul lembut dan tidak ada kerikil-kerikilnya. Jadi cenderung aman ya. Berbeda dengan pantai Pacar, walaupun bagus tapi banyak bebatuannya ya. Tapi kalau di sini bisa dibilang nggak ada. Nah, ini kita songsong ombak-ombak yang kesini ya. Ombaknya cenderung berbuih putih. Ya, sebenarnya ke pinggir sini nggak begitu besar. Hanya saja arus baliknya itu yang dikhawatirkan cukup besar ya. Nah, di sebelah sana terlihat juga ombak-ombak yang begitu ganas. Tapi walaupun seperti itu, nelayan bisa juga ya untuk menentang ombak itu. Hanya saja di sini memang tidak banyak nelayan. Yang banyak itu di pantai yang sebelah sana. Itu yang dikenal dengan nama pantai sini ya. Nah, ini airnya cukup tinggi. Cukup dahsyat mengenai saya ya. Dan ini menyongsong air ke sini lagi. Kembali dengan kedahsyatan yang tinggi. Nah, ini saya semakin ke timur dan di sini saya menemukan muara sungai ya. Ya, walaupun kalau saya bilang sungai, biasanya orang Kalimantan akan mengejek. Karena kalau sekecil ini katanya tidak disebut sungai ya, tapi hanya disebut kali atau anak sungai. Tapi kalau dalam pemahaman saya, kali itu biasanya dipakai di bahasa Jawa, sungai bahasa Indonesia itu ya. Walaupun penggunaan kali di bahasa Indonesia pun masih tetap dipakai, tapi penggunaan sungai di bahasa Jawa tidak ada. Jadi pasti pakai kata kali. Walaupun besar, orang Jawa tetap menyebut kali. Nah, muara sungai ini merupakan perbatasan antara Dlodo Barat dengan Dlodo Panggung Kalak ya. Jadi kalau Dlodo Panggung Kalak itu biasanya ketika masuk kita harus bayar 5.000, sementara Dlodo bagian barat di sini masih gratis. Kita bisa menyusuri sungai ini. Nah, sungai ini tampak jernih ya.
Pasirnya sebenarnya masih pasir apa ya, perubahan dari hitam ke putih ya, belum sepenuhnya putih. Jadi semakin ke timur nanti akan semakin putih. Nah, jadi sebenarnya pasir hitam dan putih ini juga cenderung nggak begitu bisa bercampur ya. Memang bisa bercampur ya, tapi ketika kena benturan air, mereka cenderung agak terpisah. Kenapa? Karena pasti massa jenisnya berbeda. Jadi ini sungainya kalau kita amati memutar ke sana ya, ke arah sana seperti itu. Nah, tapi saya tidak akan mengikuti terus sungai, saya lebih suka di pinggir lautnya. Oke, saya tidak meneruskan ke Pantai Dlodo Timur ya. Nanti akan saya ulas sendiri tentang Pantai Dlodo Timur. Dan yang menarik di sini adalah sebenarnya banyak para pemancing ya, walaupun nggak banyak ini. Yang saya lihat ada 2 orang. Di lain waktu saya datang ke sini lebih sore, itu menjumpai banyak pemancing. Ya, mungkin cukup menarik memancing di sini ya. Saya tidak menjamin akan dapat ikan banyak, tapi mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi penghobi mancing. Dan saya akan teruskan perjalanan ke arah barat ya. Wah, ini kalau kita lihat dasar-dasarnya ombak ya yang cukup tinggi. Ini tidak kita jumpai seperti di pantai sini atau pantai lain ya. Saya ini berada di tempat yang cukup berpasir. Ini tapi kayaknya bakalan didatangi air nih. Nah, ini airnya sudah mendatangi saya, menggulung ke sini ya. Mendadak jadi tinggi, 1 lutut lagi ya. Begini dahsyatnya ombak di Pantai Dlodo ini ya. Dan di sini ada suatu gunung kecil ya, atau gundukan pasir. Ada juga yang menyebut gumuk pasir ya. Jadi memang gunung yang terbuat dari pasir. Tidak begitu tinggi ya, mungkin sekitar 5 atau 10 meter ya tingginya. Ya, kalau didaki tidak begitu berbahaya ya. Andaikan terjatuh ya paling terpeleset di pasir-pasir, dan itu pun tidak begitu berbahaya. Nah, saya akan coba daki. Oh ya, di sini ada pohon ketapang ya. Jadi bagi pemelihara cupang, pohon ketapang ini sesuatu yang menarik. Daunnya bisa dipakai untuk membuat air berwarna coklat, dan itu cenderung air tidak keruh, membuat ikan jadi sehat ya. Apalagi kalau ketapangnya ketapang yang di pinggir laut seperti ini, kualitasnya jauh lebih bagus. Bahkan ada juga yang jualan daun ketapang ini. Saya akan coba naik. Oh, lumayan juga. Karena berpasir ya, jadi kaki itu kayak diserap ke bawah gitu. Jadi tenaga kita harus sedikit ekstra malahan. Apalagi kalau pakai kendaraan bermotor, wah, malah susah. Ya, saya telah mencapai bagian atas dari gumuk pasir ini, dan di sini ada pohon-pohon cemara. Oh ya, nanti kalau di Dlodo bagian timur itu lebih banyak lagi pohon-pohon cemara. Jadi agak mirip dengan Cemoro Sewu yang ada di pantai sini. Mungkin dibikin mirip ya, seperti itu. Jadi ngos-ngosan. Oke ya, dengan adanya saya di puncak gumuk pasir ini, mungkin ulasan saya tentang Pantai Dlodo cukup sekian. Oke ya, demikian tadi ulasan saya tentang Pantai Dlodo. Silakan kunjungi tempat ini, baik sendiri, bersama teman, atau bersama keluarga, bersama pacar, dan sebagainya ya gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya gitu. Dan tunggu video-video saya berikutnya ya dalam channel Om Son Trip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini dalam perjalanan pulang ya. Sebenarnya saya tambahkan, saya tadi ketemu dengan penduduk dan menanyakan lokasi Dlodo Barat itu sebenarnya di wilayah mana ya. Sebenarnya bukan termasuk Desa Panggung Kalak ya.
yang betul ada di Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir ya, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Nah, ini saya dalam perjalanan pulang dan ini baru sekitar 200 meter. Di depan saya ini pas pembangunan JLS. Jadi ini akan menjadi lokasi yang sangat strategis. Dan di sana ada eskavator yang sedang mengeruk-ngeruk sesuatu untuk membangun ya gitu. Ini akan menjadi lokasi yang strategis, pantai yang rame karena lokasinya betul-betul di wilayah yang mendatar ya di sini. Jadi aksesnya nanti akan sangat mudah. Oke, sebelum ramai betul coba kunjungi tempat ini ya. Nah, begitu ramai biar tahu nanti tahu bedanya seperti apa. Oke, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.